Namaku Nahla. Usia pernikahanku dengan Arman sudah menginjak tahun ke-6. Kami menikah muda, tepat saat aku lulus kuliah. Arman adalah laki-laki pertama dan satu-satunya yang kucintai, seseorang yang dulu selalu hadir sebagai tempat ternyaman. Untuk pulang, setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Arman selalu duduk di meja makan sambil membuka laptopnya. Kadang dia lupa menyentuh makanannya, tapi aku maklum. Pekerjaannya sebagai manajer proyek konstruksi memang padat. Aku hanya senang melihatnya ada di rumah, meski hanya sebentar. Aku lembur lagi malam ini, sayang, katanya sambil menyeruput teh buatanku. Aku tersenyum, menepuk pundaknya pelan. Gak apa-apa, yang penting jangan lupa makan, ya. Aku selalu berusaha menjadi istri yang pengertian. Mungkin karena kami belum punya anak, aku merasa harus lebih memberi. Arman pun sering bilang, aku adalah sosok istri terbaik yang bisa ia harapkan. Dan jujur, aku percaya itu. Sampai hari itu, aku tak pernah curiga akan apapun. Setiap akhir pekan, kami pergi makan di luar atau menghabiskan waktu nonton film di rumah. Rasanya, meski Arman sibuk, dia tetap berusaha menjaga waktu untukku. Bahkan beberapa kali dia bilang, aku bersyukur kamu sabar banget nungguin aku. Kalau ditanya orang, bagaimana rumah tanggaku? Aku pasti menjawab, baik-baik saja. Aku bahagia. Karena memang itulah yang aku rasakan. Setidaknya, waktu itu, yang kupikir sempurna, ternyata hanya permukaan. Aku belum tahu bahwa perlahan-lahan, hatiku sedang digiring menuju jurang yang bahkan tak pernah kubayangkan. Dan semuanya bermula dari satu malam. Satu malam biasa yang ternyata menyimpan rahasia tak biasa. Malam itu, seperti biasa, aku menunggumu di ruang tamu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11. Hujan mengguyur jalanan, membuat suasana semakin sepi dan dingin. Tapi aku tetap menunggumu, Arman, suamiku. Aku menyalakan televisi sekadar untuk mengusir sunyi, meski pikiranku tak ada di acara yang kutonton. Mataku lebih sering melirik jam dinding dan layar ponselku yang tak kunjung menyala. Tak ada pesan, tak ada telepon masuk. Lalu akhirnya, sekitar jam 0:15, suara pintu terbuka pelan. Aku bangkit, menyambutmu dengan senyum kecil dan bertanya pelan, capek ya, Mas? Kau hanya mengangguk, tidak menatapku. Jaketmu basah, wajahmu lesu. Tapi seperti biasa, aku tidak bertanya lebih jauh. Aku menahan diri. Aku percaya padamu, seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Saat kau melangkah masuk kamar mandi, aku membantu menyiapkan pakaian ganti. Dan entah kenapa, instingku mendorongku untuk membuka tasku. Bukan karena curiga, lebih karena ingin memastikan apakah kamu sempat makan malam. Tapi di dalam tasku, aku menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kantong plastik kecil berisi mainan anak-anak. Bukan mainan mahal, hanya mobil-mobilan kecil. Dari toko mainan dekat rumah. Tapi anehnya, tak pernah sekalipun kau bilang membelikan mainan untuk siapapun. Kita tidak punya anak, tak ada keponakan yang sedang menginap. Lalu, untuk siapa? Aku menggenggam mobil-mobilan itu sambil memandang ke arah kamar mandi yang tertutup. Air keran masih mengalir. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, tapi rasa itu, rasa ganjil yang belum bisa kuberi nama, mulai menyelinap pelan ke dalam hati. Setelah kau keluar, aku tidak menanyakannya. Aku hanya berkata pelan, tadi aku lihat ada mainan anak-anak di tasmu. Kau menoleh sebentar, lalu menjawab dengan datar, itu titipan teman kantor. Anaknya ulang tahun. Aku tersenyum. Kecil, meski jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingin percaya, seperti biasa. Tapi malam itu, ada satu suara kecil dalam diriku yang tak bisa kuabaikan. Bagaimana kalau ini bukan tentang teman kantor? Bagaimana kalau semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Aku tidak tahu. Tapi aku mulai merasa ada bagian dari hidup suamiku yang tak lagi bisa kujangkau. Dan saat aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri, perlahan-lahan aku sadar suamiku mungkin pulang setiap malam. Tapi jiwanya seolah tinggal di tempat lain. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kupedulikan. Caramu menggenggam ponsel dan menjauh saat aku lewat. Caramu tersenyum tipis saat membaca pesan masuk.
tapi buru-buru menghapusnya. Dan yang paling mencolok caramu memelukku dengan tubuh, tapi tidak dengan hati. Lalu hari itu datang, hari yang mengubah segalanya. Kau sedang mandi, ponselmu tertinggal di meja makan, tanpa pengaman. Mungkin karena terburu-buru atau kau terlalu yakin aku tak akan pernah membuka privasimu. Tapi hari itu, aku mendengarnya berdering. Satu nama muncul di layar. Dinda, jangan lupa bawa susu Arya. Aku terdiam. Siapa Dinda? Dan siapa Arya? Tanganku gemetar saat memegang ponselmu. Pesan-pesan sebelumnya mulai muncul jelas satu demi satu seperti potongan puzzle yang selama ini kusepelekan. Arya rewel nunggu kamu semalam. Jangan lupa besok sore kita ke dokter anak ya. Jangan lama-lama di rumah itu, nanti Arya keburu tidur. Dadaku sesak. Siapa Arya? Anak siapa? Kenapa kamu, suamiku, bicara seolah kau adalah bagian dari kehidupan mereka? Dari kamar mandi masih terdengar suara kesibukan yang kontras dengan kekacauan yang sedang meledak dalam kepalaku. Rasanya seperti berdiri di atas tanah yang perlahan-lahan ambruk di bawah kakiku. Aku ingin marah, tapi tak mampu. Aku ingin menangis, tapi air mataku belum jatuh. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk di kursi itu, sambil memeluk diriku sendiri, berusaha menenangkan hati yang mulai kehilangan arah. Dan saat kau keluar dari kamar mandi, dengan wajah santai dan aroma sabun masih melekat di tubuhmu, aku hanya bisa menatapmu dengan satu pertanyaan yang membakar di tenggorokanku. Siapa Arya? Kau tertegun. Hanya sepersekian detik tapi cukup untuk mengkonfirmasi semua ketakutanku. Senyummu hilang, matamu berubah, dan untuk pertama kalinya sejak kita menikah, aku melihat kebingungan dan rasa bersalah sekaligus dalam satu tatapan. Tapi kau tidak menjawab, kau hanya diam, dan disitulah aku tahu. Jawaban dari pertanyaanku pasti jauh lebih menyakitkan dari apapun yang bisa kubayangkan. Dan aku benar, Arman menunduk, tangannya mengepal, bibirnya terbuka, tapi tak langsung bersuara. Hanya napas berat yang keluar, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan beban yang tak tertahankan. Lalu, akhirnya ia bicara, Arya, anakku. Dunia runtuh. Seketika, aku menatapnya mencari tanda bahwa ini hanya mimpi buruk, bahwa mungkin aku salah dengar. Tapi ekspresi di wajahnya terlalu nyata, terlalu jujur, dan terlalu menyakitkan. Kau bilang, anakmu? Tanyaku pelan, hampir berbisik. Suaraku terdengar seperti milik orang lain. Arman mengangguk pelan. Dari perempuan bernama Dinda. Kami sudah lama kenal. Sebelum aku kenal kamu, bahkan aku memejamkan mata. Suara hatiku berteriak, tapi mulutku tetap diam. Awalnya kupikir hanya hubungan lama yang akan pudar. Tapi setelah menikah denganmu, aku bertemu dia lagi. Waktu itu, dia sudah hamil. Aku terlalu pengecut untuk bilang apapun. Aku mundur satu langkah. Nafasku mulai tak teratur. Jeti, selama ini, kau hidup di dua dunia? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak menjawab, dan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku duduk pelan di kursi, tubuhku limbung. Seolah seluruh kehidupan yang selama ini kujalani hanya sekadar sandiwara, dan aku adalah tokoh figuran yang tak pernah tahu alur sebenarnya. Kau suamiku, pria yang kucintai dengan segenap hatiku, telah menjadi ayah untuk anak dari perempuan lain. Bukan sekali atau dua kali kau bohong, tapi selama bertahun-tahun, kau menyembunyikan satu keluarga di balik punggungku. Sementara aku di sini, masih sibuk mencuci bajumu, menyiapkan bekalmu, menunggu jam kepulanganmu yang ternyata bukan pulang dariku, tapi darinya. Saat aku menatapmu lagi, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutku. Kenapa kau pilih menikah denganku kalau hatimu masih tinggal di sana? Dan tanpa ekspresi, dengan jujur yang dingin, kau menjawab, karena kamu stabil, Nala. Karena kamu istri yang sempurna untuk dilihat orang. Tapi Dinda, dia bagian dari hidupku yang tak pernah bisa kutinggalkan. Di saat itulah aku tahu, aku mungkin istrimu di atas kertas, tapi aku bukan rumah tempat hatimu tinggal. Dan aku tak akan tinggal di rumah yang hanya jeti pelengkap cerita hidupmu.
Malam itu aku mengemasi bajuku bukan karena ingin lari dari masalah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Arman mencoba menahanku. Ia berdiri di depan pintu kamar dengan wajah bingung dan suara pelan, yang tidak lagi terdengar seperti suara pria yang pernah kucintai. Nala, jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Aku tetap peduli padamu. Aku menatapnya tajam. Peduli? Kau bahkan membangun keluarga lain tanpa memberitahuku satupun. Itu bukan peduli, Arman. Itu pengkhianatan yang dibungkus rapi dengan senyuman. Yah, menunduk. Aku minta maaf. Maaf, aku tertawa miris. Maaf tidak menghapus fakta bahwa aku hanya jeti cadangan dalam hidupmu. Aku tak jeti pergi malam itu, bukan karena menyerah, tapi karena aku tahu, kalau aku pergi dalam keadaan marah dan hancur, aku hanya akan terlihat kalah. Dan aku tidak mau itu. Aku akan pergi dengan kepala tegak, dengan hati yang telah sembuh, dan dengan rencana yang matang. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Sambil memandangi langit-langit, aku memikirkan satu hal. Apa arti pernikahan kalau hanya aku yang berjuang di dalamnya? Besoknya aku mengajukan cuti dari pekerjaanku sebagai guru. Bukan untuk istirahat, tapi untuk menyusun hidup yang baru. Aku mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog pernikahan. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan ini, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku juga mulai menyusun dokumen pribadi. Aku catat setiap bukti pengkhianatan yang kutemukan. Aku bukan perempuan yang mudah meledak karena emosi, tapi aku juga bukan perempuan yang akan membiarkan luka ini terus menganga. Kalau aku harus pergi, aku akan pergi dengan penuh harga diri dan martabat. Dan saat aku berkata pada Arman, aku akan tinggal. Sampai aku siap meninggalkanmu sepenuhnya, aku bisa lihat ketakutan di matanya. Mungkin selama ini ia pikir aku tak akan pernah bisa berdiri sendiri. Tapi inilah kenyataannya. Saat seorang istri yang tersakiti memilih untuk bangkit, tak ada yang lebih kuat dari langkah kakinya. Tapi langkah itu tak pernah mudah. Hari-hariku berubah drastis. Dulu aku bangun pagi demi menyiapkan sarapan untuk Arman. Sekarang aku bangun pagi untuk menenangkan diriku sendiri agar tak menangis sepanjang hari. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan dari tawa hingga luka. Tapi aku belajar untuk tidak larut. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang kulupakan sejak lama. Membaca, menulis, dan berkebun. Hal-hal kecil yang dulu terabaikan karena aku terlalu sibuk menjadi istri sempurna. Namun di luar rumah, kabar itu sudah menyebar. Tetangga mulai berbisik. Ibu mertuaku mendadak datang dan menatapku seolah akulah penyebab semuanya. Kamu istri, tugasmu mengurus suami, bukan drama, katanya dingin. Aku menghela nafas panjang. Kalau mengurus suami artinya diam saat dikhianati, saya memilih jati wanita biasa saja. Bu, ucapan itu membuat ibu mertua terdiam. Tapi aku tahu, pertempuran batinku belum berakhir. Satu persatu teman-teman dekatku pun mulai menjauh. Mereka merasa canggung, bingung harus berpihak ke siapa. Ada yang hanya mengirim pesan basa-basi, tapi tak pernah benar-benar bertanya bagaimana perasaanku. Ternyata, di saat luka menganga, yang paling terasa bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan lingkaran yang dulu kukira tulus. Dan Arman, ia masih ada di rumah, pura-pura semuanya baik-baik saja. Seolah ia tak sadar kalau setiap tatapanku kini kosong, seolah kami masih pasangan yang utuh. Kadang dia mencoba bersikap manis membelikan makanan kesukaanku, mengajakku menonton film yang dulu kami tonton saat pacaran. Tapi itu semua terasa seperti tambalan di baju yang sudah hangus. Terbakar, aku masih sayang kamu. Nek, katanya suatu malam. Aku menoleh, kalau sayang, kenapa kau izinkan aku patah? Dia terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memeluk diriku sendiri malam itu bukan untuk menghibur, tapi sebagai bentuk penghargaan bahwa aku telah bertahan sejauh ini. Dalam badai yang bahkan tak kubuat sendiri, aku belum tahu apa yang menantiku di depan sana. Tapi satu hal pasti, aku tak akan kembali jati diriku yang dulu, Naila yang sekarang sedang bangkit, meski hatinya masih penuh retak. Namun, ada satu hal yang aku tahu pasti.
Cinta tak bisa dipaksakan. Hari-hari berlalu, dan aku terus berusaha mempertahankan sisa-sisa hubungan yang dulu kuanggap suci. Tapi semakin ku pertahankan, semakin jelas bahwa hatinya tak lagi untukku. Arman semakin menjauh, entah karena rasa bersalah atau memang ia sudah menyerah. Aku merasa seperti berdansa sendiri dalam pernikahan yang hampa. Usahaku untuk memperbaiki semuanya justru membuat aku semakin lelah dan terpuruk. Sampai suatu malam, setelah obrolan dingin yang berakhir tanpa kata penutup, aku duduk sendiri di ruang tamu. Tanganku menggenggam surat cerai yang tiba-tiba dilemparkan di meja oleh Arman. Mataku membelalak. Itu adalah pilihan terakhir yang selama ini kutakutkan. Hatiku hancur, tapi aku tahu, ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang harga diri. Aku berdiri, menatap dirinya yang tampak begitu asing. Kalau kau pikir dengan melemparkan surat ini, semuanya selesai. Kau salah, suaraku bergetar tapi tegas. Aku akan jalani ini dengan kepala tegak. Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku tahu aku pantas dapat yang lebih baik dari ini. Air mataku jatuh bukan karena lemah, tapi karena aku akhirnya berani berkata jujur pada diri sendiri. Aku tidak akan bertahan dalam cinta yang dipaksakan. Aku tidak akan jadi wanita yang terus menunggu pria yang hatinya telah terbelah. Ini adalah titik terberatku. Namun, aku tahu, dari titik inilah aku harus memilih. Menyerah demi rasa sakit yang tak pernah habis, atau berani melangkah pergi demi masa depan yang lebih baik. Aku siap menghadapi pilihan itu. Karena kadang, cinta bukan tentang bertahan, tapi tentang melepaskan dengan penuh keberanian. Malam itu, setelah percakapan dengan Arman yang membawa surat cerai di hadapanku, aku merasa seolah berdiri di ujung jurang. Semua usaha yang kuberikan, semua harapan yang kupupuk, seolah runtuh begitu saja. Aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelip jauh di atas sana. Hatiku dipenuhi tanya, takut, dan keraguan. Apakah aku benar-benar siap kehilangan segala yang pernah kujalani? Bisikku dalam hening. Pilihan yang harus kuambil adalah yang paling berat. Bertahan dalam pernikahan tanpa cinta atau melepaskan dengan risiko yang belum pasti. Keesokan harinya, aku mengumpulkan seluruh keberanianku. Aku membuka surat cerai itu, menuliskan catatan singkat di baliknya. Aku memilih jalan ini untuk kita berdua, demi kebahagiaan yang sejati. Saat aku menyerahkan surat itu kembali kepada Arman, aku melihat ada air mata yang menggenang di matanya. Namun, tidak ada kata-kata. Kami berdua tahu, ini bukan akhir yang mudah, tapi mungkin ini awal yang baru. Hari-hari berikutnya dipenuhi perasaan campur aduk, sedih, lega, takut, dan harapan. Aku mulai memikirkan masa depan tanpa dia tantangan besar yang harus kuhadapi seorang diri. Namun, di balik rasa sakit itu, aku merasakan ada kekuatan baru tumbuh dalam diriku. Sebuah tekad yang membuatku yakin, aku bisa melewati ini semua. Karena terkadang, melepaskan bukan berarti kalah, melainkan cara kita memulai babak baru dalam hidup. Dan aku siap menulis bab baru itu dengan keberanian dan harapan. Setelah surat cerai itu berakhir di tangan Arman, aku menyadari bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Membangun hidup baru bukanlah hal yang mudah. Aku harus belajar berdiri sendiri, tanpa sandaran yang selama ini kuanggap pasti. Awalnya, rasa sepi dan rindu menyergap. Saat malam tiba, bayangan masa lalu muncul, menggoda hatiku untuk kembali ke pelukan yang dulu kuanggap hangat, meski penuh luka. Tapi aku ingat kata-katiku sendiri. Aku pantas bahagia. Aku pantas disintai dengan sepenuh hati. Aku mulai mencari pekerjaan lagi setelah bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Rasanya gugup dan canggung, tapi aku tahu ini jalan. Untuk membuktikan bahwa aku bisa mandiri, banyak rintangan menghadang. Ada yang meremehkan, ada pula yang mempertanyakan keputusanku. Kenapa kamu tidak bertahan? Bukankah rumah tangga harus dijaga? Kata seorang teman dengan nada menyalahkan. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu jawabannya bukan tentang menyerah, tapi tentang memilih hidup yang lebih baik. Di tengah perjuangan itu, aku bertemu dengan sahabat lama yang selama ini aku lupakan. Ia menjadi penyemangatku, mengingatkan bahwa aku tak sendiri. Dengan bantuan dan dukungannya,
aku mulai membuka lembaran baru. Aku mengikuti kursus, memperbaiki diri, dan perlahan membangun kepercayaan diri yang hilang. Setiap langkah terasa berat, tapi aku belajar bahwa kebahagiaan adalah hak setiap orang, termasuk aku. Dan yang terpenting, aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Ini bukan tentang Arman lagi, tapi tentang aku dan masa depan yang aku pilih dengan sepenuh hati. Hari demi hari, aku mulai merasakan perubahan yang selama ini kutunggu. Perjuanganku membuahkan hasil bukan hanya dari segi pekerjaan, tapi juga dari rasa percaya diri yang tumbuh semakin kuat. Suatu sore, di sebuah acara reuni kecil bersama teman-teman lama, aku bertemu dengan Dimas, pria yang dulu hanya aku kenal sebatas teman sekelas di sekolah menengah. Dia berbeda dari pria-pria yang pernah aku kenal, lebih dewasa, penuh perhatian, dan membuatku merasa dihargai sebagai wanita. Awalnya, aku ragu. Luka lama masih membekas, dan aku takut membuka hati lagi. Namun, perlahan aku belajar untuk percaya. Dimas tidak pernah memaksa, selalu sabar mendengarkan cerita-ceritaku tanpa menghakimi. Aku mulai merasa nyaman, bahkan bahagia, untuk pertama kalinya sejak lama. Kebahagiaan ini terasa begitu tak terduga. Aku yang dulu merasa patah, kini menemukan harapan baru. Tapi, di balik senyum dan tawa itu, ada suara kecil di dalam hatiku yang bertanya, apakah aku siap untuk cinta baru? Apakah aku pantas bahagia setelah semua yang terjadi? Pertanyaan itu menggangguku, tapi aku tahu jawabannya harus kuambil dari dalam diri. Aku pantas bahagia. Aku pantas mencintai dan dicintai dengan tulus. Dan kali ini, aku tidak akan takut lagi. Karena aku sudah belajar bahwa cinta yang sejati dimulai dari mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Namun, meski hatiku mulai terbuka, bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, ketika aku sedang menikmati hari cerah bersama Dimas, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arman, pesan yang kuterima dengan jantung berdebar. Bisakah kita bicara? Aku ingin jelaskan semuanya. Tulisnya singkat. Jantungku berdegup kencang. Perasaan campur aduk menyerang antara takut, marah, dan rasa penasaran yang sulit ku hindari. Aku tahu, membuka kembali babak lama bisa melukai, tapi aku juga ingin menutup semuanya dengan benar. Dengan keberanian yang kuraih pelan-pelan, aku membalas, baiklah, kita bicara. Tapi kali ini, aku ingin kejujuran. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana tegang tapi jujur. Arman membuka semua yang selama ini ia pendam, penyesalan, kesalahpahaman, dan alasan-alasan yang membuatnya menjauh. Aku mendengarkan dengan hati terbuka, meski rasa sakit itu kembali mengoyak. Namun aku tahu, aku tidak bisa terus terjebak di masa lalu. Setelah pertemuan itu, aku memilih untuk melepaskan dendam dan sakit hati yang selama ini membelenggu. Aku menyadari, masa lalu bukan untuk ditangisi, tapi dijadikan pelajaran berharga. Dengan dukungan Dimas dan teman-temanku, aku merangkul masa depan dengan penuh semangat dan optimisme. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, bukan karena aku tidak pernah terluka, tapi karena aku berani bangkit dan memilih bahagia. Hari ini, aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang penuh luka tapi juga penuh harapan. Perjalanan panjang yang kutempuh mengajarkanku banyak hal tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan. Untuk memulai kembali, aku belajar bahwa bahagia bukan tentang memiliki segalanya sempurna, tapi menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada. Bahwa mencintai diri sendiri adalah awal dari setiap kebahagiaan sejati. Sekarang, aku punya Dimas di sisiku, bukan sebagai pelarian dari masa lalu, tapi sebagai teman sejati yang memilih berjalan bersamaku. Kami membangun kehidupan baru bersama, saling menguatkan dan menghargai. Aku juga berterima kasih pada Arman, karena tanpa ujian itu, aku takkan pernah tahu betapa berharganya aku. Cerita ini bukan hanya tentang perpisahan dan luka, tapi tentang harapan dan keberanian. Untuk siapapun yang mendengar kisahku, aku ingin mengatakan, jangan takut melangkah, jangan takut untuk memilih diri sendiri. Karena pada akhirnya, kita semua berhak untuk bahagia, dan aku memilih bahagia.